Rakit bapitang galah rangkile holutanyo tajumerang kepu telam wal rakit pale hai mu ala hai nyan toro je toro nyan pakan menan Rapai. Begitulah alat musik ini diberi nama. Alat musik tradisional yang selalu ada di setiap kegiatan seni di Aceh. Alat musik yang sudah berusia ratusan tahun yang hingga saat ini masih terus lestari. Tidak banyak yang bisa merangkai perpaduan kayu dan kulit kambing ini hingga menjadi alat musik yang begitu luar biasa dalam setiap penampilannya pada saat dimainkan pada event seni di Aceh. Dan yang masih selalu setia menggeluti pembuatan alat musik Rapai ini adalah Pak Fajar. Keahlian yang ia dapat turun-temurun dari ayahnya. Rakit bapisang minyak jemerang kualawai Kalau cerita pembuatan Rapai dari pertamanya, saya memang kalau kita bilang orang pasaran. Jadi pada waktu itu saya berkecimpung di grup musik, band, ya pada masa main SMP. Setelah itu saya lihat alat tradisi ini kurang orang yang suka karena dianggap agak kuno dikit. Jadi setelah itu saya cobalah kemas caranya, kayak mana caranya ini harus bisa untuk membuat Rapai. Kalau kita lihat dulu yang banyak orang cuman cara memukul aja. Jadi cara untuk pembuatan hanya orang-orang tua aja. Jadi pada saat itu saya bercita-cita kayak mana jadilah pengusaha walaupun hanya buat Rapai, pengusaha muda. Bahasa Acehnya utuh muda. Kalau belajar bikin Rapai ini memang dasar turun-temurun, tapi yang dari turun-temurun itu orang tuh masih menggunakan alat-alat tradisi. Seperti misalnya alat bubutnya, itu nama bahasa Aceh lari. Itu gayanya masih gaya zaman, gaya iya. Sementara waktu saya lihat kayak itu, oh ini kan kita udah zaman teknologi maju. Ini harus kita buat caranya pakai mesin. Jadi harus kita olah kayak mana bentuknya. Dari situ saya rancang sebuah kerangka, jadilah seperti mesin bubut manual. Pakai mesin, dari situlah kita beranjak dikit-dikit, akhirnya bisa. Waktu saya buat yang pertama tuh, memang kegagalan banyak. Jadi cara buat baluh ini yang pertama, kalau paduan di daerah Melabu atau Barat Selatan, ininya agak tipis, agak tebal. Nah, di sana yang tebalnya. Jadi sana ini tebal, ini luasnya segini tipis. Ukuran kalau inci sekitar 2,5 inci lah atau 3 inci. Ini paduan antara Aceh besar dan Aceh Utara Luk Semawe. Jadi kalau Luk Semawe ini agak dalam. Nah, ketebalannya agak tipis perbedaannya. Nah, jadi karena dari perbedaan ini suaranya juga terpengaruh. Kalau ini yang kayak melabuh ini tipis, berarti itu suaranya lebih besar dengungnya, preng, preng, bassnya kurang. Tapi kalau ini dalam kayak paduan Aceh besar dengan Aceh Utara, ini boomnya gede, prengnya agak kurang. Nah, itulah perbedaan antara
Pemukulan kalau daerah Luk Semawe dengan Aceh besar, tuh orang tuh mengatur gaya tempo, mendengar ketukannya. Jadi tingkahnya, ketukannya berbeda, itu yang bagus. Tapi kalau di Melabuh atau Nagan Raya macam-macam, di sana mendengar suara dengungnya. Siapa yang panjang dengung itu yang menang. Nah, karena tak semua kulit kambing atau kulit domba yang panjang dengungnya. Orang tuh harus cari kambing memang betul-betul tua. Dan kambing laki. Kalau antara Luk Semawe dengan Aceh besar, itu nggak mesti harus kambing cewek punya apa-apa. Itu aja oh karena awe kepulang urang lagu nagan yo mata. Hayangku laku rakit hantole jale pako angkungku kuruto tajan bangka kurung tu latu kabo hanca dudanya rakandro dudanya muda wa mulai ilallah ya Tuhanku nya kalau bahan untuk pembuatan rapai terutama kayu yang kayak ceritakan pada masa lampau, itu kayu harus memang kayu yang betul-betul keras. Nah, seperti kayu ini macam ini kan merah. Nah, ini jenis kayunya seperti ini. Nah, ini namanya kayu keranji kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Acehnya kayu ceradi. Ceradi ini kekuatannya di atas kayu tualang. Nah, dia kalau kayu tualang itu hampir sama dengan keranji. Ini kayu ini walaupun nggak mau dimakan sama paku. Misalnya kita paku di sini, itu pakunya yang bengkok karena kayu keras. Kalau mau misalnya mau buat jenis repai atau jenis perabot mebel lainnya, dia harus model bor pasak. Kalau untuk dipaku nggak bisa. Nah, makanya lebih bagus digunakan untuk alat-alat musik seperti ini, seperti repai ataupun alat-alat musik lainnya lah seperti senekali ini. Jadi kalau kayu ini jenis ini kayu lampato namanya. Dia agak kuning kunyit. Nah, ini kulitnya yang udah lama tersimpan. Ini kurang lebih udah tersimpan di sini 10 tahun. Berarti 10 tahun masih utuh dia. Nah, masih belum lapuk. Kalau kayu-kayu lain 10 tahun udah membusuk. Udah nggak ada lagi macam begini. Kalau kayu yang saya dudukin ini, nah ini namanya kayu laban. Kayu laban juga bagus sekali untuk rapai. Ya, karena dia banyak dipergunakan kayu laban ini biasanya untuk lunas perahu. Kemudian untuk alat bajak sawah zaman dahulu ini kayu ini buat kayu laban. Jadi dia walaupun kena air asin ataupun air biasa dia nggak apa-apa, mempan. Nggak termakan istilahnya, nggak mempan. Nah, kalau yang jenis laban ini yang sudah siap saya buat kemarin. Nah, ini masih belum kena clear atau belum kena cat, masih alami dia, masih utuh. Suaranya pun sangat bagus. Nah, ini untuk jenis rapai geleng. Jadi kayu merbau, kayu keranji, kayu tualang, kayu laban. Udah tuh kalau yang di kota-kota kita bilang yang untuk bisa dipakai untuk rapai jenis kayu mahoni, itu kayu kelas sama dengan laban. Sama. Laban, mahoni itu
tingkat kualitas kepadatan kayu sama. Tapi kalau tingkat keranji, tualang itu udah kelas di atas. Yang di atas ini lagi ada kayu kamariah namanya. Itu pun paling ada di sini di Betung atau Gunung Loser yang ada. Kalau di daerah-daerah yang hutan-hutan biasa nggak ada lagi. Ya, kalau proses pembuatan repai dari awal mula-mulanya kita potong kayu. Habis potong kayu, kita belah kayu tersebut. Ya, prosesnya di gunung sana. Udah tuh siap pengeringan, kita bulatkan dengan jinso supaya agak mudah waktu disangat kita bubut. Setelah itu habis pembulatan, kita naik ke mesin bubut, kita buat baluhnya. Dalam proses pembubutan ini, kayu yang digunakan terlebih dahulu dipotong membentuk seperti lingkaran untuk mempermudah dalam proses pembubutan. Pada proses inilah dibutuhkan keahlian dalam mengkreasikan bentuk rapai yang sesuai keinginan. Mata bubut dipastikan terasah dengan tajam, sehingga mempermudah dalam membentuk kayu menjadi sebuah rangka rapai. Diperlukan kehati-hatian untuk menghindari resiko kecelakaan dalam bekerja, seperti menggunakan sarung tangan dan kacamata, karena serpihan kayu dapat saja melukai tangan dan juga mata. Pak Fajar sudah ahli dan profesional dalam mengerjakan pembuatan alat musik rapai ini. Karena beliau sering mendapat pesanan dari berbagai sanggar seni yang ada di Aceh dan juga dari pemerintah Aceh sendiri. Dalam sehari, Pak Fajar mampu membuat 2 hingga 3 buah rapai sesuai dengan pesanan yang dia dapat. Di workshop milik Pak Fajar yang sederhana dan tidak begitu luas inilah alat musik rapai diproduksi dan terus ada hingga saat ini. Sesudah siap kita buat baluh, kita rapaikan dengan kertas pasir supaya halus. Habis setelah itu baru kita buat bingkainya untuk pemasangan kulit. Sebelum pemasangan kulit rangka rapai yang telah selesai dibubut, kemudian dihaluskan agar kualitas rapai yang dihasilkan benar-benar sesuai keinginan. Dalam proses pembuatan rapai ini, Pak Fajar tidak sendiri. Terkadang anak dan adiknya juga turut berpartisipasi dalam pembuatan. Dan secara tidak langsung, Pak Fajar sekaligus mengajarkan kepada anak dan adiknya bagaimana proses pembuatan sebuah rapai. Setelah memastikan keseluruhan permukaan rangka rapai benar-benar halus,
Proses selanjutnya adalah pembentukan besi plat yang nantinya digunakan untuk pengikat kulit pada rangka rapai. Dalam proses ini, Pak Fajar mempunyai alasan sendiri mengapa ia menggunakan besi sebagai pengikat kulit pada rangka rapai. Orang mengatakan ini yang pada zaman dahulu orang memakai bambu semua. Sampai sekarang pun Lok Semawe, Melabu, Barat Selatan sana masih pakai bambu. Nah, kenapa saya pakai besi? Karena udah capek di kota ini, capek kali kita cari bambu. Dan harga bambu pun lebih mahal. Nah, cara pembuatannya lebih rumit lagi. Kalau pakai bambu, itu kalau kita tarik, misalnya sepan kali kita buat kayak tadi, itu putus waktu kita tarik. Itu kalau bambu. Tapi kalau besi nggak putus, ini lebih sepan. Kemudian perbedaan yang kayak tadi kita bilang Lok Semawe dengan kita, kalau Lok Semawe ini dipaku, nggak dipasak kayak ini. Jadi suara ini kan bisa lepas anginnya lewat sini, karena ini dipaku, nggak ada pasak. Kalau kita pasak ini anginnya nggak lepas lewat sini, jadi suara boomnya lebih menggema ke jantung. Setelah ring pengikat kulit selesai, sekali lagi Pak Fajar memastikan bahwa tidak ada yang rusak pada tekstur kayu rangka rapai. Jika terdapat kerusakan pada rangkanya, maka Pak Fajar akan menambal dengan menggunakan lem yang dipadukan dengan serbuk kayu sejenis. Dan kemudian kembali dihaluskan. Setelah memastikan permukaan rangka rapai telah rapi dan halus, selanjutnya sebelum memasangkan kulit pada rangka rapai, ring besi sebagai pengikat kulit terlebih dahulu dibalut dengan kain. Ini dimaksudkan agar tidak terdapat celah dan rongga pada lingkaran kulit rapai, karena dapat mempengaruhi pada keindahan suara yang dihasilkan. Proses terakhir adalah pembentukan lubang untuk pemasangan kerincing pada bagian rapai untuk menambah variasi bunyi. Ini sama seperti halnya yang terdapat pada alat musik tamborin. Namun, di alat musik rapai hasil karya Pak Fajar ini, ia hanya menggunakan satu saja pada sisi rapai. Nabi Adam, ya Allah, hakai betul hitam lebati. Kita rapikan dengan kertas pasir supaya halus. Habis setelah itu baru kita buat bingkainya untuk pemasangan kulit. Jadi sebelum pemasangan kulit kita ada juga proses pengeringan kulit. Pengeringan kulit ini ada waktunya kurang lebih 25 hari atau sebulan. Itu ada proses sale istilahnya, penyalengan. Istilahnya pakai api, diasapin, seperti penguapan lah. Setelah itu kita ambil kulit tersebut, kita pasang ke baluh yang tadi, yang sudah kita buat, yang sudah kita haluskan. Habis kita pasang, baru kita tarik pakai alat penarik seperti yang sudah kita lihat tadi. Sesudah itu jadilah sebuah rapai. Nah, itu kita buat kerincing. Habis membuat kerincingnya, taruh di baluhnya, baru terakhirnya finishing pakai clear atau cat yang kita warnain, apakah warna hitam ataupun coklat. Itu alat untuk pengencangannya itu saya rakit sendiri, seperti mesin bubut pun saya rakit sendiri. Jadi
pengencangan itu kalau nama bahasa daerahnya alat tarik rapai namanya. Di proses akhir inilah diperlukan keahlian khusus di mana pemasangan kulit pada rangka rapai benar-benar sesuai yang diinginkan. Proses pemasangan kulit ini, Pak Fajar sengaja membuat sendiri alat yang khusus yang sering disebut alat penarik rapai. Dengan kreativitasnya terciptalah alat tersebut yang mempermudah ia dalam proses pemasangan kulit, tanpa harus ditanam ke dalam tanah seperti proses pemasangan pada zaman dahulu. Pemasangan kulit dilakukan sangat hati-hati dengan memastikan di setiap sisinya tertarik dengan rata. Penguncian baut pun sangat diperhatikan agar tidak terlepas pada sisi lainnya. Setelah semua baut telah dikencangkan pada setiap sisi rapai, maka disitulah proses akhir pembuatan rapai menjadi sebuah karya yang luar biasa. Insya Allah, sudah siap. Warisan Indatu ini sudah selayaknya menjadi kebanggaan masyarakat Aceh dan Indonesia. Semoga seni budaya yang telah diwariskan ini dapat terus terjaga keberadaannya oleh generasi yang akan datang. Lonci cu dalam cuba memang cai Aceh yang kalau rakan calon ube pade nyona na kalangan menan upas nu caci saluja enya balon murno. Ulun bola bobu, ulun tapi lagi bago macam rupu yang layang senang wai erakan telon sikit. Dala caenyo, laca caenyo, cai dala daerah. Bagat lalon taman depitel madap yang kamu kiri. Aceh tak ada lebih natura apa. Kamu jalan jahe tak dunia jahi. Rune kali natu lengan tu daki. Ha, luku tak ede ho dari lon tuan. Dari lon karang hade mereka alai.